Iya guys, kembali lagi bersama dengan Diar. Kalau kamu ikutin saya di Instagram, nih kemarin udah saya spill nih, ada HTC. Saya akan mau ngebahas smartphone HTC baru, STC dari tipenya U24 Pro ini. Kemarin kan saya udah sounding di Instagram, HTC ini udah lama nih, kayaknya udah nggak keluar varian baru ya. Dan ini akhirnya kembali, I'll be back. Kalau kamu belum tahu nih guys ya, dulu ya zaman Android pertama kali awal-awal itu ya STC ini adanya. Jadi itu salah satu cikal bakal Android jadi bertumbuh berkembang besar. Ya salah satunya brand ini nih STC. Setiap ada varian baru keluar pasti kita nantiin, pasti kita tunggu karena tuh pasti desainnya bagus, materialnya bagus, fiturnya keren. Aduh, ditunggu-tunggu sekarang sudah ditelan bumi. Dan ini kembali lagi nih STC U24 Pro yang katanya ini guys ya, di bagian depannya itu punya sensor dengan kacamatanya, kacamata dari STC. Saya dulu punya, cuman udah nggak tahu kemana tuh. Dan katanya juga di STC U24 Pro ini dia bisa mengolah kamera malam yang burik jadi keren, jadi jernih, jadi warnanya keluar. Nanti kita buktiin aja itu ya. Yaudah langsung aja kita bahas nih si STC U24 Pro ini. Lego. Nah, sebelum kita bahas smartphone STC-nya ini, saya mau kasih tahu ke kalian nih guys. Sebenarnya kalau kalian mau beli smartphone ya, dengan biaya yang nggak terlalu berat, kamu tuh bisa pakai cicilan aja guys. Nah, di Blibli tuh ada cicilan sampai 6 bulan tanpa biaya admin. Jadinya tuh biaya pengeluaran untuk beli HP baru bisa ditekan, apalagi cicilannya bisa sampai 24 bulan. Dan kenapa harus belinya di Blibli? Karena produknya tuh 100% ori, no tipu-tipu. Pasti puas di Blibli. Ya kayak saya ini setiap mau beli gadget atau apapun pasti larinya ke Blibli. Langsung buka aplikasi di HP, ya langsung beli, bye. Oke guys, jadi ini dia STC U24 Pro. Tapi guys ya dulu ya, sebelum waktu zaman dulu-dulu banget ya, STC masih jaya-jayanya. Itu saya baru inget deh, saya paling suka sama STC yang ada keyboard tambahan, ada slide begitu. Kok sekarang nggak ada lagi ya smartphone Android yang punya keyboard fisik tambahan gitu? BlackBerry udah nggak ada. Padahal kalau itu dibuat kayaknya lumayan banyak deh peminatnya. Bener nggak? Saya salah satunya, kamu juga nggak? Ada smartphone Android bisa di slide begini atau di apapun gitu keluar keyboard QWERTY tambahannya gitu yang bisa dipijit-pijit. Pasti pada suka deh. Coba dong Samsung, Oppo, Vivo, apalagi semuanya deh brand-brand smartphone yang terkenal yang hebat-hebat itu bikin dong smartphone yang ada keyboard fisiknya di slide. Kan zaman sekarang udah bisa tuh bikin smartphone tipis-tipis. Ya bisa dong bikin. Oke, langsung aja kita bahasin dia guys. STC U24 Pro. Boxnya warna gelap kayak gini ya, warna hitam tapi agak keunguan sih sebenarnya. STC U24 Pro nih guys, tampilan smartphone-nya kayak gini. Di sini adalah saya ambil varian yang warna ungu gelap. Oke, dan di sini ada variannya, RAM-nya 12 GB, internal storage-nya 512 GB. Dan di belakangnya ini terdapat beberapa fitur unggulan nih, ada banyak juga ya, di antaranya nih pakai chipsetnya Snapdragon 7 Gen 3. Kemudian layar 6,8 inch 120 Hz OLED Full HD+. Kameranya nih, kamera depan belakang 50 megapiksel. Keren juga ya, pantesan dia bisa mengandalkan kamera malam yang katanya hebat itu. RAM-nya DDR5 tuh 12 GB, pakai ada micro SD slot. Oke, nanti kita lihat nih SIM tray-nya kayak gimana. Dia bisa wireless charging juga, 4600 mAh baterainya, ada fingerprint. Ini sih fitur-fitur flagship ya. Sayangnya aja chipsetnya pakai chipset mid-range nih, Snapdragon 7 Gen 3. Ya udahlah, langsung aja kita buka yuk. STC U24 Pro. Iya, kita buka. Ya, oke. Udah langsung kelihatan nih smartphone-nya ya. Kita taruh dulu di samping. Iya. Jadi sebenarnya smartphone ini ada kertasnya guys, ada bungkus kertasnya. Cuma kemarin pas saya mau buka, saya gini, sobek guys. Ya udahlah, jadi nggak usah pakai kertas lagi ya. Dan di dalam boxnya ini dapat apa aja? Coba kita lihat ini gimana sih nariknya. Oh oke. Di sini ada beberapa perintilan yang bisa kita lihat. Ya, cukup banyak juga ya. Iya, tuh. Banyak kan? Pertama ada dapat kabel charger Type C tentunya ya, double Type C gitu warna hitam tapi dalamnya kayak ada warna merahnya ya. Mantep juga.
Kemudian di sini dapat kepala charger 60 watt ya, kepala chargernya ini. Ada warna merahnya juga, keren sih. Dan di sini dapat SIM tray ejector, bentuknya juga standar ya. Kemudian di sini dapat buku panduan singkat dan kartu garansi. Oke, udah nggak ada apa-apa lagi, langsung aja kita bahas ke smartphone-nya ini, HTC U24 Pro. Wow, desain tampilan depannya keren juga ya. Sebentar kita lihat dulu yuk SIM tray-nya ya yang dipakai dari HTC U24 Pro ini. Kita lihat. Ya, oke, ternyata dia menyediakan 2 slot nano SIM, tapi satu lagi yang nano SIM kedua bisa diganti dengan micro SD. Oke, mantap ini. Ya, desainnya kayak gini guys. Tuh, kita lihat dari samping sini dulu ya. Di samping sini polos nih guys, nggak ada apa-apa, cuman ada 2 buah garis antena. Dan kalau kita lihat ini framenya dia tajam ya, ngenyiku tuh guys. Ngenyiku, jadi kayak begini guys. Tuh, nggak rounded gini, nggak datar, nggak ngotak ya, tapi ini nyiku gitu guys. Nyiku tuh. Kelihatan nggak? Kan nyiku nih guys. Tuh, ada garisnya nyiku, jadi tajam nih kalau buat ngegetok kepala lumayan ya. Tuh, kelihatan kan? Nyikunya di bagian atas kelihatan banget nih. Ada 2 buah antena, jack audio 3,5 mm dan mikrofon. Lihat, nyiku ya. Ujung-ujungnya terus tuh guys sampai ke pinggir-pinggir tuh. Dan di sebelah sini baru ada tombol power on off, tombol volume suara, dan ada 3 buah garis antena. Bagian bawah ini terdapat speaker, garis antena, port Type-C, mikrofon, dan slot SIM tray yang udah kita buka tadi. Dan di bagian belakangnya ini, wow, terdapat 3 buah kamera. Nanti kita bahas ya, ada LED flash juga, tulisannya HTC. Dan ini bagian belakangnya mudah meninggalkan sidik jari ya. Dan di bagian depannya ini ada 1 buah lensa dan ada earpiece-nya. Tapi ini keren guys, di bagian layarnya ini ya. Ini desainnya keren sih kalau diperhatiin secara mata langsung ya. Ini bukan layar sembarang curve sih. Ini tuh bagus desainnya guys, lihat deh. Apa harus dinyalain ya layarnya? Tuh, bagus ini guys. Jadi dia pinggirnya kanan kiri rounded, tapi di ujung sini tuh bikin bagus, lihat tuh. Oke, menarik guys, bagus nih. Ini kayaknya layar atau bagian depannya juga belakang ini mudah gampang meninggalkan sidik jari ya. Oke, langsung aja deh. Hup. HTC Android Powered by Android. Nih kita lihat nih, ada animasi intronya nggak nih? Biasanya HTC ada ya. Tuh, keren kan layarnya guys? Lucu. Wih, lucu. Ih, gitu dong. Ini salah satu smartphone yang punya animasi intro yang bagus ya. Wow, ini guys, layarnya bener kan? Ini bagus loh guys. Layarnya guys. Oke. Ya guys, kita lihat nih tampilan screen lock-nya. Oke, warnanya pekat loh nih guys. Layarnya bagus guys. Kalau kita lihat pakai mata langsung nih, berasa banget kalau smartphone ini punya layar yang pinggirnya tuh bener-bener curve. Kerasa banget guys. Nggak perlu diraba-raba, dari lihat aja kelihatan. Oh, ini smartphone dengan layar yang curve kiri kanannya. Wih. Ini tampilannya ciri khas banget sama HTC guys. Apa coba yuk yang bikin ciri khas? Ini widgetnya nih guys. Widget tanggal sama weathernya ini. Ini khas banget ini. Khasnya dari HTC nih zaman dulu. Ih, jadi kangen saya guys. Tuh guys, bener-bener nih berasa banget ini smartphone ini layarnya tuh terlalu curve ya. Terlalu curve ini guys. Oke, tapi warnanya tajam, wallpapernya juga bagus lagi. Kalau kita lihat ini bezelnya coba ya. Iya, kiri kanan tipis, bawah juga termasuk tipis, atasnya agak tebal ini. Karena memang di atas ini ada sensornya nih guys, sensor buat nyambung ke kacamatanya. Yang saya bilang tadi ya, saya udah nggak pegang kacamatanya. Dulu sempat saya review tuh. Kamu lihat aja di sini ya.
videonya guys. Oke, dan ini cukup smooth ya, 120 Hz nya. Kita lihat about phone-nya, device name-nya HTC U24 Pro. Oke. Android-nya pakai 14 nih. Iya, udah yang terbaru ya. Nah, jadi si HTC U24 Pro ini memiliki dimensi dengan panjang 167,1 mm, lebar 74,9 mm dengan ketebalan 9 mm dan beratnya ini 198 gram. Oke. Ketebalannya nyentuh 9 mm nih, jadi terbilang tebel. Cuman saya rasa nggak tebel ini. Tipis kok dipegang tuh guys. Nggak berasa tebel-tebel banget. Dan cukup nggak terlalu berat ya, karena masih di bawah 200 gram. Ini smartphone dengan bodi yang solid loh, solid banget nih. Apalagi frame-nya dia nyiku begitu ya, di tangan tuh kayak gimana gitu ya, kayak tajam-tajam gimana gitu. Dan smartphone ini sebenarnya kayak kelihatan agak manjang sih sebenarnya. Oke, dan layarnya ini HTC U24 Pro ini memiliki bentang layar 6,8 inch dengan jenis layar OLED 120 Hz. Resolusi layarnya 1080 x 2436 pixel. Pakai lapisan Corning Gorilla Glass. Oke. Menarik, kita masuk ke benchmarknya aja ya. Kita mulai dari Antutu benchmarknya ini berapa nih? Mendapatkan skor berapa ya Snapdragon 7 Gen 3-nya? Dia mencapai skor 886.670. Nah, kita lihat nih, jeroan hardware-nya dia pakai Snapdragon 7 Gen 3, GPU-nya Adreno 720. Oke, dan kita lihat lagi di sini. Baterainya 4600 mAh, OS-nya Android 14. Untuk connectivity-nya GPS ada, Wi-Fi 6, Bluetooth ada, NFC ada, fingerprint ada. Biometric face-nya nggak ada nih. Nah, kemudian kita lihat untuk Geekbench 6-nya itu mencapai skor, kita lihat 904 single core dan 2300 multi core-nya. Dan untuk 3D Mark benchmark-nya kita lihat di sini. Oke, slingshot-nya max out, wildlife-nya masih 5916 ya. Kita tes aja yuk sekarang buat main game Genshin Impact. Semulus apa FPS-nya yuk. Ya. Sekalian kita tes, ini speakernya single apa double stereo. Ya, ini guys udah masuk ke gamenya Genshin Impact pakai HTC U24 Pro. Kita lihat, oke, enteng, layarnya enteng, berasa banget. Pada saat saya gini enteng, dia nggak berat, lihatnya, seng. Oke, dan speakernya ini berasa banget stereonya guys. Stereonya jernih banget loh. Mumpung ada musuh nih di sini nih. Hello. Oh. Mati kan udah kan? Keren sih ini. Mulus banget loh, tuh sambil jalan lihat kiri kanan. Widih. Suaranya tadi keren, musiknya. Oke, jadi sama tim saya udah dites FPS nih guys, main game Genshin Impact dengan settingan highest 60 FPS selama 5 menit. Menggunakan HTC U24 Pro ini bisa dimainkan meski dengan FPS tidak stabil di beberapa kondisi. Dengan FPS rata-rata di 46 FPS. Wow. Dan FPS terendahnya di 36 FPS saat bertemu banyak musuh. Dengan suhu maksimal di 40 derajat Celcius. Oke, jadi framenya ngedrop di 46 nih guys. Dan FPS terendahnya sempat di 36 FPS. Lumayan ngedrop ya. Ya karena pakai chipsetnya Snapdragon 7 Gen 3 sih, bukan yang Snapdragon 8 ya, tapi ini aja udah keren lah tuh guys. Aduh, indah banget. Udah, next main game berikutnya. Nah ini guys, udah masuk ke gamenya PUBG Mobile. Lihat speakernya.
Jernih ya treble-nya. Cek, cek, cek. Oke. Nah ini guys sudah masuk ke gamenya PUBG Mobile menggunakan STC U24 Pro ya. Dan kita lihat nih guys, gyroscope-nya aman. Dan ini kita pakai settingan grafiknya smooth, frame rate-nya extreme. Oke, belum bisa extreme plus ya atau extreme ke 120 fps. Coba kita pakai grafiknya ultra SDR, nggak bisa SDR aja. Oke, supaya lebih detail ya. Ininya apa? Aduh, kaget saya salah pijit. Wow, detail banget guys. Warnanya pekat nih guys. Detail tanahnya, batu-batuan, rumputan, awan, rumah-rumah di sana. Mantep cuy. Ternyata speakernya mantep cuy. Ini STC dari dulu memang. Wow. Oke, ini dia ada. Ayo kita serbu, kita terus lari. Keker. Mantap. Asli nih, enak banget guys. Nih, lihat ya. Lompat, keker, tembak, keker, tembak, keker. Waduh, habis pelurunya. Lagi. Lompat, keker, tembak, keker, tembak, keker. Waduh, mantap cuy. Oh ya, ini sama tim saya udah dites guys FPS-nya ya. Menggunakan STC U24 Pro ini main game PUBG Mobile selama 5 menit. Dengan settingan smooth, frame rate-nya ekstrim, itu bisa lancar di stabil. Kita mainkan di 55 hingga 60 fps. Dengan FPS rata-rata di 58 fps dan FPS terendahnya di 52 fps. Jadi aman ya buat main game PUBG Mobile nih. FPS-nya nggak ngedrop banget dan maksimal di 38 derajat Celcius. Mantap. Oke, untuk GFX Bench dari STC U24 Pro ini Aztec Ruin Open GL high tier-nya 36 fps, Aztec Ruin Vulcan high tier-nya di 39 fps, T-Rex off screen-nya di 201 fps. Dan performa CPU setelah tes menggunakan aplikasi CPU Throttling Test selama 30 menit mendapatkan performa rata-rata di 72% dengan performa cukup stabil di 80 hingga 90%. Bisa bertahan di 25 menit awal dan 5 menit terakhir performa tidak stabil. Untuk touch sampling rate-nya maksimal di 500 Hz. Serta tes dengan aplikasi touch sampling rate tester ya. Maksimal sentuhan yang bisa diterima layar bersamaan bisa 10 jari dan sensor yang ada di STC U24 Pro ini udah lengkap dan semua berfungsi dengan baik mulai dari accelerometer sensor hingga magnetic sensor. Pemakaian baterai di STC U24 Pro ini di settingan layar 120 Hz kita pakai untuk menonton video dengan kualitas 1080p sekitar 30 menit. Baterai berkurang 3% dari 99 turun ke 96%. Berikutnya kita gunakan scrolling TikTok dan Instagram kurang lebih 30 menitan, baterai berkurang 4% dari 95 turun ke 91%. Dan kita pakai bermain game Genshin Impact dan PUBG Mobile kurang lebih 30 menitan, baterai berkurang 10% dari 90 turun ke 80%. Nah sekarang kita bahas kamera dari STC U24 Pro ini yang mana memiliki 3 buah kamera belakang yang terdiri dari 50 megapiksel f1.9 main kamera, 50 megapiksel f2.0 telefoto dan 8 megapiksel f2.2 untuk ultra wide. Dan kamera depannya ini 50 megapiksel f2.5. Yuk lihat hasil contoh foto dan rekod video dari STC U24 Pro ini sebagai berikut. Ya guys, ini saya rekam pakai kamera belakang dari STC U24 Pro, formatnya Full HD 30 fps dan ini Ultra Steady-nya saya belum nyalain nih guys, nggak tahu apakah ini smooth atau enggak. Tapi yang jelas ini adalah kualitasnya tajam banget ya. Dan coba kita lihat nih detail dari bunga si warna kuning ini. Oke. Tapi sayangnya ini nggak bisa bisa di switch ke lensa ultra wide. Mantap. Awannya cantik ya guys ya. Awannya jelas banget cuy. Kita back langsung ke lensa normal satu kali, jebret.
Nah ini masih Full HD 30 fps, cuman Ultra Steady-nya saya nyalain nih guys. Ada perbedaan nggak dalam segi kestabilan videonya? Tapi yang saya suka adalah warnanya tajam sih. Nah ini ada bunga nih, kita lihat. Oke, detail banget ya. Gimana guys, ada perbedaan nggak dengan Ultra Steady-nya saya nyalain? Nah ini Full HD 60 fps, tapi Ultra HD-nya saya nggak nyalain. Kita lihat nih detail dari daun-daun kering ini, gila sih teksturnya ya. Pohon juga nih guys. Dan yang terpenting adalah lihat awannya tuh, gila sih. Awannya bagus ya. Nah, nih coba kita zoom ke sana. Set. Oke, mentok di 8 kali nih guys. Kita back lagi, lensa normal. Iya. Jebret ya, ini 4K 30 fps. Ternyata 4K nya maksimal di 30 fps aja guys. Nggak bisa ke 60 fps. Oke. Nah ini kamera depan dari HTC U24 Pro, formatnya Full HD 30 fps. Gimana guys? Di siang hari jelas sih. Nih ya, saya lihat nih ke awan, kira-kira gimana? Nah tuh, awannya detail banget dan muka saya masih kelihatan jelas walaupun agak sedikit redup ya. Ya sama ya, kamera belakang dan depan bisa 4K 30 fps. Udah mentok di situ aja ya, nggak bisa ke 60 fps. Gimana nih guys? Lagi panas, saya meneduh di bawah pohon aja. Semoga nggak ada ulet atau apa yang jatuh ya. Mantap. Nah ternyata di HTC U24 Pro ini bisa bikin video bokeh. Nih lihat tuh, belakang saya ngeblur kan? Ya, belakang saya ngeblur kan, aduh panas banget mataharinya. Sini aja deh tuh guys, belakang saya ngeblur ya. Mantap sih. Nah sekarang saya mau tes sensor fingerprint yang ada di layar ini. Kita proses perekaman jarinya, lucu juga ya, ada jempolnya kayak gitu guys. Oke, masih perlahan-lahan ya. Dan sekarang saya mau face unlocknya juga. Ya ini proses perekaman wajah, harus deket nih guys. Ya udah kerekam wajah saya, sekarang kita coba tes sensor fingerprint. Telunjuk nggak mau, jari tangan nggak mau, jempol yes mau. Iya, oke, kita face unlock, intip, mantap. Lagi swipe, intip, sip. Nah kesimpulan saya sama HTC U24 Pro ini adalah dari segi desain ada yang biasa, ada yang luar biasa. Yang biasa lihat bagian belakang ini desainnya sih B aja sih. Banyak banget smartphone yang desainnya kayak begini ya. Gak ada spesialnya banget. Nah cuman di bagian depan ini walaupun dia layarnya curve kiri kanan, smartphone lain juga banyak, tapi framenya itu dia nyiku tuh guys. Ngenajem gitu ya. Kayak runcing begini gitu. Jadi kalau dipegang itu kayak serasa
ya serasa tajem-tajem gitu guys. Lucu, dan ini juga punya layar yang cerah banget. Ini kayak warnanya tuh pekat banget gitu, vivid banget gitu guys. Untuk urusan kamera ini bener-bener sih, terutama foto malamnya guys. Kamu lihat kan tadi sampel-sampel foto malam itu bagus semua, jernih semua. Padahal ya kalau kamu jepret pakai HP ini sebelum diolah sama AI-nya ya, cekrek, ih buriknya minta ampun, noise-nya kemana-mana, terus burem kayak begitu, ih nggak enak. Terus diolah tuh selama beberapa detik, 3 detik, tek 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 cek, jadi langsung bersih, noise-nya nggak ada, jernih. Itu di malam hari ya, ini gila sih. Memang kalau foto di siang hari sih ya biasa-biasa aja ya, rasa-rasa semi flagship lah ya, bagus, cuman ya udah nggak ada istimewanya aja dibanding yang udah pakai embel-embel Zeiss, embel-embel Leica segala macam. Ini bagus cuman ya biasa aja. Cuman memang di kamera malamnya ini top chair banget ini. Berasa banget kalau kita jepret itu hasilnya burik, redup, banyak noise, tuh diolah 3 detik langsung cengces gitu ya. Bagus guys. Untuk performa ya pakai Snapdragon 7 Gen 3. Untuk main Genshin Impact ya agak ngedrop dikit lah ya FPS-nya. Cuman main game PUBG Mobile itu lancar guys. Bisa mentok di 59 FPS, itu aman lah buat main game PUBG Mobile. Kemudian udah sih, cuman sayang aja ada sensor di atas sini yang nggak bisa saya coba karena dia bisa connect ke kacamata yang dulu saya punya STC, cuman saya nggak ada lagi itu kacamatanya. Udah sih, soal audio juga bagus ya, STC dari zaman dulu sampai sekarang audionya bagus. Nah nggak enaknya apa sih? Ini guys ya, kalau saya pakai ini kadang interface-nya atau OS itu kayak nggak stabil ya. Kadang dia suka nyangkut gitu ya, interface-nya kadang tuh nanti suka nyangkut. Ini entah di mana, agak geser ke sana, terus yang ini agak geser ke sini, terus harus di restart, bukan di restart ya, dimatiin, dinyalain lagi, baru bener lagi. Kemudian kalau kita foto, pas kita mau lihat hasil fotonya, tek, itu dia peang. Nanti kita harus minimize dulu, buka lagi, baru dia proporsional. Suka begitu, interface sama sistem operasinya kayak rada-rada kurang stabil gitu ya. Tapi selebihnya oke sih, cuman desainnya kayak berasa kurang wah gitu bagian belakangnya. Biasanya desainnya STC kok keren-keren ya, tapi ini belakangnya desainnya B aja. Oke guys, demikian video mengenai STC U24 Pro ini, semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Yang bikin kangen ini widgetnya ini, ngangenin banget STC.